Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar Online hari ini Senin 23 Juni 2025. Saya akan berbagi berkat renungan dari jadwal pembacaan hari ini yang terambil dari surat Yakobus pasal 4. Saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai 6 saja ya Bapak Ibu. Selanjutnya dibaca sendiri di rumah. Perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari yang telah kita baca tadi di ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Yakobus membuka pasal ini dengan menanyakan sumber konflik di antara jemaat. Menurutnya, konflik berasal dari dalam hati manusia, yaitu dari hawa nafsu yang berperang dalam diri kita. Akar dari banyak masalah dalam hidup ini adalah ambisi dan keinginan yang tidak terkendali. Konflik yang terjadi baik di rumah, di tempat kerja, bahkan di dalam gereja seringkali muncul karena kita mengutamakan keinginan pribadi di atas kepentingan bersama. Yakobus memperingatkan, bila kita tidak memeriksa dan mengendalikan keinginan diri kita, hal itu akan menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Di ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, dan seterusnya. Ayat ini menggambarkan betapa kuatnya hasrat manusia untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Yakobus menghubungkan keinginan yang tidak ditundukkan di bawah kehendak Allah bisa menimbulkan tindakan merusak, yaitu pembunuhan, bisa secara fisik, bisa pembunuhan karakter yang akan menyebabkan kerugian kepada orang lain. Yakobus mengingatkan kita untuk tidak membiarkan keinginan yang salah mengendalikan hati kita, karena hal ini akan merusak hubungan dengan sesama. Karena bila ambisi tidak tercapai akan memicu kebencian, iri hati, dan konflik yang otomatis akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian di ayat 3 dikatakan, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus menyatakan bahwa doa yang tidak dijawab Tuhan adalah karena motivasi yang salah. Doa dengan motivasi untuk memuaskan hawa nafsu kita tidak akan mendapat jawaban dari Tuhan karena hati kita tidak tulus. Doa adalah sarana berkomunikasi dengan Tuhan, bukan alat untuk memenuhi ambisi pribadi. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita perlu selalu memeriksa hati kita saat kita berdoa.
Apakah dipenuhi ambisi pribadi atau kita memberi kehendak Allah untuk terjadi melalui doa kita. Kemudian kita akan meloncat pada ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari ayat sebelumnya, ambisi pribadi yang menonjol, yang tidak terkendali, bisa menimbulkan kecongkaan. Seperti yang dinyatakan di ayat 6, kecongkaan atau kesombongan. Yakobus mengingatkan supaya kita rendah hati dan mengakui tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Apa itu kesombongan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Di dalam Alkitab digambarkan sebagai dosa yang serius, bahkan sebagai salah satu dosa yang paling mendasar dan berbahaya. Alkitab mengajarkan kesombongan adalah kebalikan dari kasih dan kerendahan hati. Kesombongan merupakan akar dari banyak masalah dan kejatuhan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesombongan adalah dosa yang mendasar. Itu berasal dari dalam hati, terkait dengan keegoisan, keinginan untuk meninggikan diri sendiri, dan rasa tidak membutuhkan Allah. Kesombongan itu bertentangan dengan kasih dan kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui ketergantungan kepada Allah dan menghargai sesama. Kesombongan mendatangkan kebinasaan. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkaan atau kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan juga bisa menyebabkan kehancuran pribadi, hubungan yang rusak, bahkan kebinasaan kekal. Kita mengingat ada contoh di dalam Alkitab bagaimana Raja Saul, raja yang dipilih oleh Allah untuk bangsa Israel. Dia diangkat menjadi raja, akhirnya timbul suatu kesombongan. Dan pada waktu suatu saat dia melampaui batasannya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Samuel, membakar korban bagi Allah, dia mengambil alih. Kemudian dia tidak taat apa yang telah difirmankan Allah melalui Nabi Samuel mengenai barang rampasan. Dia tidak taat. Dia memakai pikiran dan ambisinya pribadi. Dia melaksanakan itu. Dan pada akhirnya Raja Saul dihentikan oleh Allah sebagai raja. Dan akhirnya dia mati konyol dalam peperangan. Yang kedua, contoh raja yang sombong adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah seorang raja yang luar biasa berkuasa. Dan pada suatu saat dia melihat segala apa yang telah dicapainya. Dan dia merasa bahwa semua itu adalah hasil karyanya. Dan dia merasa sombong. Dan Allah mengetahui kesombongan baik di dalam hati maupun apa yang dilakukan dalam perkataan. Kemudian Allah menghukum Nebukadnezar. Sehingga Nebukadnezar direndahkan menjadi gila. Dan dia menjadi hidup seperti binatang selama 7 tahun. Dan setelah 7 tahun, pada saat dia menyadari kesombongannya, dia mengaku dan bertobat. Allah mengampuni dan memulihkan dia. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab juga kesombongan itu sangat ditentang Allah. Alkitab menyatakan Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebab kesombongan itu mencuri kemuliaan yang seharusnya hanya untuk Allah. Dalam Yesaya 2 ayat 11 menggambarkan hari ketika mata manusia yang sombong akan direndahkan dan hanya Allah saja yang ditinggikan. Dan contoh yang sangat luar biasa mengerikan adalah kesombongan Lucifer, di mana dia memiliki keinginan untuk menyamai Allah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kejatuhan Lucifer yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya nanti Lucifer akan dibinasakan karena kesombongannya.
Dia tidak bertobat atas kesombongannya, tetapi dia berlaku jahat seterusnya dan selamanya, dan pada akhirnya nanti Lucifer akan dihukum oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, kesombongan muncul bisa dalam bentuk kesombongan rohani, yaitu merasa lebih rohani, merasa lebih dekat dengan Allah daripada orang lain. Kesombongan terhadap Tuhan, bahwa merasa tidak membutuhkan Tuhan atau menolak otoritas Tuhan. Kesombongan terhadap sesama, yaitu memandang rendah orang lain dan merasa diri lebih baik dari mereka. Betapa seriusnya dosa kesombongan Bapak Ibu. Kita semua sebagai orang percaya, surat Yakobus ini ditujukan untuk orang-orang percaya, bukan orang di luar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa bahwa kita semua itu pernah jatuh ke dalam dosa kesombongan, tetapi Tuhan ingin kita tidak hidup di dalam kesombongan. Bagaimana cara mengatasi kesombongan? Di sini ada beberapa hal yang mungkin sedikit contoh bagaimana kita mengatasi kesombongan. Kembangkanlah sikap rendah hati. Yang kedua, mengakui otoritas Allah dan bergantung kepada Allah. Yang ketiga, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Yang keempat, mau menerima teguran dan nasihat untuk belajar mematikan kesombongan. Selanjutnya adalah fokus pada kasih dan hati, memiliki hati sebagai hamba di dalam pelayanan kepada sesama, yaitu melayani dengan rendah hati. Kemudian jangan suka membandingkan dan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Jangan menjadi Tuhan bagi sesama kita. Marilah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita tidak pernah memberi sesuatu kepada Tuhan. Jika kita bisa memberi persembahan, jika kita bisa menopang pekerjaan Tuhan saat ini, semuanya itu adalah kita mengembalikan apa yang telah Tuhan titipkan, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita jatuh ke dalam dosa kesombongan lebih lagi, kita bertobat dan mohon ampun kepada Allah, bahwa supaya kita tidak binasa pada akhirnya. Saya akan menutup dengan satu pujian, ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu
di pelukanmu, itulah rinduku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua pernah jatuh dalam kesombongan. Marilah kita segera mengoreksi diri kita dan kita bertobat, karena kesombongan akan menimbulkan kehancuran. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah kesombongan yang ditebarkan oleh iblis yang tumbuh dari ambisi pribadi kita. Dan kita akan menang hidup dalam kerendahan hati seperti yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami. Semua kami pernah jatuh dalam kesombongan, tapi Engkau tidak menginginkan kami hidup di dalam kesombongan yang akan membinasakan hidup kami, Tuhan. Tolong kami untuk kami rendah hati, menempatkan Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, mengutamakan sesama kami, menghargai sesama kami. Karena dengan demikian kami menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang taat kepada firman Allah. Roh Kudus akan memampukan kami. Roh Kudus, selidikilah hati kami agar kami bersih dari ambisi pribadi, dan kami menempatkan porsi yang benar di dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan atas kami yang layak kami tinggikan. Berkati semua saudara-saudara kami dimanapun juga beraktivitas, Tuhan, yang mendengar Kemar. Berkati mereka, mampukan mereka untuk menjadi pribadi yang rendah hati, taat kepada Tuhan. Dan berkati semua apa yang mereka rindukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, semangat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.